Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film dari US berjudul The Unseen yang tayang pada tahun 2023 dengan genre horror thriller. Godaan memang berujung kenikmatan, di mana ada manusia yang terhubung dengan kekuatan gelap berakhir kematian. Tak ada lagi keindahan, yang ada cuma penderitaan dari dendam yang harus terselesaikan. Hujan turun, seorang wanita mimpi. Kain gerak sendiri mencekik dirinya sampai mati. Lalu orang berwarna hitam pergi. Pagi hari, seorang ibu menyiapkan makan. Tommy dan Kali bertengkar. Lindsay muncul bersamaan dengan berita yang menyiarkan seorang wanita mati dengan bekas luka di leher, di mana lokasinya dekat rumah mereka. Ke kampus, dalam pembelajaran, tangan Tommy jadi kaku dan menghitam. Dosen pria menegur, ia minta pendapat Tommy tentang materi yang dijabarkannya. Tommy menjawab dengan apa yang ia pahami. Kelas jadi kacau, dosen wanita menghentikan kekacauan. Selesai kelas, seorang wanita menyapa. Memberi kartu nama dan berkenalan, wanita itu menghilang dari pandangan. Lanjut jalan, dosen pria memberhentikan. Ya, ia adalah dosen tamu yang merupakan ayah Tommy. Cukup terkenal karena punya firma hukum di kota itu. Si ayah mau anaknya nggak telat ke kelas biar dapat nilai bagus. Ia akan memberikan surat rekomendasi supaya Tommy bisa bekerja di firma hukum yang lebih baik dari miliknya. Cuma si anak mau pilih jalannya sendiri tanpa melibatkan si ayah. Di waktu berbeda, Tommy bersiap. Ia mengikuti wawancara kerja untuk jadi pengacara. Menjawab semua pertanyaan yang diberikan, Tommy bilang mau menegakkan keadilan bagi yang nggak bersalah. Ia harap punya jalannya sendiri tanpa campur tangan si ayah. Atasan mau Tommy menyelesaikan kasus yang belum ditutup, tapi fokusnya buyar pas lihat kardigan warna pink. Ia bergegas pergi dan berharap bisa mendapatkan email panggilan dari mereka. Jalan keluar, Tommy lihat Olivia yang ketakutan, tapi nggak dipeduliin teman. Ketahuan, ia terus melangkah. Bertemu dengan teman lamanya, Tommy juga lihat wanita nangis, tapi menghilang. Waktu tidur, selimut bergerak. Tommy ditarik, terhubung dengan dokter yang menangani kecelakaan. Pria itu bilang pasien masih bisa diselamatkan. Tapi dokter wanita jawab kalau kemungkinan cacat lebih besar. Ia mau pasien ditinggalkan. Nah, dokter wanita ini adalah perempuan di awal film yang mati dicekik kain. Tommy bingung. Terbangun karena ada panggilan, ia bergegas. Di kantor itu, Tommy fokus dengan foto yang dikagetkan Olivia. Tommy ngomong kalau mau ketemu sama atasan. Ia tanya tentang foto gadis di bingkai yang dijawab Olivia kalau itu rekan kerjanya. Lalu Olivia menunjukkan tempat tunggu sementara. Tommy masih bingung karena foto yang dilihatnya berubah. Bertemu dengan atasan, ia langsung memberikan masa percobaan ke Tommy. Atasan mau Tommy memecahkan kasus yang terjadi dari dokumen yang sudah disiapkannya. Diminta tanda tangan kontrak, Tommy tanya keuntungan apa yang ia akan peroleh. Atasan bilang akan banyak keuntungan setelah ia selesai membunuh. Tommy bingung, ia memastikan atasan jadi menjelaskan sama halnya seperti menagih, menarik bayaran dari klien. Diantar ke ruangannya yang disebut dengan penjara sukses, gak lama Olivia muncul. Atasan bilang kalau ia sudah masak. Dari sana, Tommy tahu kalau Olivia ini anak adopsinya atasan. Makan malam keluarga cukup hening. Tommy buka obrolan kalau ia sudah kerja. Ibu, Lindsay, dan Kali tentu senang, tapi tidak dengan si ayah. Ia marah setelah tahu perusahaan yang dimasuki bukan perusahaan ternama. Berusaha membela Tommy, ayahnya bilang ia akan bangga kalau anaknya kerja di perusahaan yang lebih tinggi dari perusahaannya. Tommy minta maaf karena nggak bisa kerja di firma hukum kelas atas. Ia pergi, ayahnya lanjut bilang, siapa yang menghasilkan uang, ia yang berhak membuat peraturan dan keputusan. Waktu tertidur, ada yang mendekat. Tommy bangun, ia mau ambil sesuatu dan sadar kacanya penuh coretan. Mengira Kali yang usil dengannya, ia berteriak. Semua orang masuk, yang rupanya kaca bersih, tidak ada noda sedikit pun. Lanjut tidur, ruangan tertutup sendirinya. Di mana si ayah kesal bersamaan dengan whiskinya yang tersisa sedikit. Istrinya mendekat dan minta maaf. Ia akan membelikannya saat itu juga. Tapi si ayah nolak. Ia marah, istrinya tak berkutik. Di sisi lain, seseorang sedang makan. Sambil nonton pertandingan basket, ia bosan, TV-nya dimatikan. Sesuatu mendekat. Orang itu ditikam berkali-kali sampai mati.
Pagi harinya, Tommy mengerjakan kasus yang diberikan. Atasan mau kasus selesai jam 6 sebelum pulang kerja. Tommy lanjut menata kasus dan mulai memetakannya. Tommy mendapati jawaban, ia bertemu dengan atasan dan melontarkan semua hal yang ia dapat dari data, bilang kalau kemungkinan korban mati karena racun. Memberikan data lain, Tommy bilang data itu bisa membuat kasus dibuka lagi. Cuma atasannya bilang kalau kasusnya itu tabrak lari. Tahu hal itu, kalau kasusnya tabrak lari, pasti akan sulit membuka kasus karena kurangnya bukti. Tapi, atasan mau Tommy fokus dengan siapa yang menabrak. Ia coba menggali data lainnya bersamaan dengan Olivia yang mengajaknya makan siang. Waktu makan, mereka sambil ngobrol. Ngomongin orang yang meninggal ditikam, Tommy bilang kalau itu temannya semasa SMA, cuma mereka kurang dekat. Menceritakan masa lalunya, teman yang mati tertikam itu pembuli, di mana dulu ada seorang wanita yang dibully sampai tangannya berdarah. Tahu hal itu, mereka lanjut makan. Ke ayah Tommy, ia minum whisky cukup banyak. Panggilan masuk, seorang wanita menulis dengan darah di tangannya, bertuliskan, "Lihat aku." Menoleh, Tommy bangun, keadaannya terluka. Darah mengalir, Tommy bingung. Coba cari tahu, Lindsay jadi mengobati luka Tommy. Ibunya kaget, Lindsay menjelaskan kalau semalam Tommy keluar untuk minum. Ibunya mulai khawatir anaknya terluka karena minum untuk meringankan beban kerja. Ia harap anaknya keluar dan cari tempat yang lain. Lindsay bilang semua itu karena ayahnya. Mereka sebenarnya capek ditekan, apa-apa harus sesuai kemauannya. Si ibu berusaha menenangkan dan bilang kalau ayahnya sayang sama mereka. Tommy keluar, Lindsay mengajarnya. Ia minta Tommy datang ke psikolog yang dulu pernah membantunya melupakan banyak hal buruk. Tiba di tempat yang disarankan, Tommy hanya diam. Psikolog mulai memancingnya. Tommy bilang ia mau melupakan mimpi-mimpi buruk yang sering menghampiri. Psikolog menjabarkan, daripada melupakan, kita harus tahu dulu apa penyebab utama yang sebenarnya dikunci rapat-rapat dalam ingatan Tommy. Dengan bantuan metronom, psikolog menanyakan 3 hal, tentang momen dengan seseorang yang melukaimu, momen dengan seseorang yang kau lukai, dan seseorang yang membuatmu aman. Tommy mulai terbawa masuk. Ia yang basah dan ketakutan sedang ditenangkan ayah. Memberikan informasi kalau ada yang ditabrak, di mana Tommy jalan, dan seorang gadis menghilang. Mau panggil bantuan, ayahnya menahan, dan menenangkan kalau anaknya cuma kelelahan, ia bermimpi buruk saja. Seorang wanita mendekat, bilang kalau Tommy bisa melihatnya. Bersamaan dengan psikolog yang menyadarkan, ia menghentikan penggalian informasi, langsung minta maaf tidak bisa melanjutkan. Psikolog ketakutan dan berharap Tommy berhasil. Lanjut lihat berita, di mana psikolog yang didatanginya jadi gila. Dijabarkan karena halusinasi terus-menerus yang dialami. Pukul 2 pagi, Tommy gelisah. Ia kerasukan. Si ibu juga sadar, lihat bayangan tapi pura-pura tidur. Menghilang, si ibu jadi kerasukan. Esok harinya di kantor, Olivia kagum dengan kinerja Tommy. Melanjutkan bekerja, semua data yang ada kembali dibuka. Atasan datang, Tommy langsung bilang ada fakta baru yang ditemukannya. Dokter yang menangani kasus tabrak lari adalah wanita di awal cerita yang sudah mati. Atasan membenarkan, ia memberikan dokumen lainnya yang tersimpan. Di ruangan, melihat foto, Tommy jadi nggak tenang. Berlari ke kamar mandi, ia lihat tangan di kaca dan ketakutan. Berusaha menenangkan diri, Tommy keluar bertemu dengan Olivia yang merokok. Tommy cerita, ia rasa kenal dengan gadis yang ada di foto. Olivia tanya, foto yang ada di lorong? Tommy bilang bukan, tapi yang ada di meja atasan. Lalu Tommy sadar kalau Olivia juga lihat seseorang wanita waktu ia masuk kerja pertama kali. Olivia jadi bilang kalau semua orang gak ada yang percaya. Olivia memang bisa melihat apa yang tidak terlihat, cuma ia dianggap gila. Lanjut bertanya tentang gadis di foto itu, Olivia menjelaskan kalau dirinya lah orang yang menggantikannya. Tommy bingung. Masih lanjut kerja, Tommy paham kasusnya terhubung dengan keluarga. Hari lainnya, berita menyiarkan seorang pria di bengkel mati yang kematiannya belum bisa dipastikan. Menyebutkan terlihat ada orang yang memalsukan informasi kematian bersamaan dengan ibu dan ayah yang kaget. Ke kantor, Tommy masih mendalami kasus. Sampai ketemu kalau si atasan pernah berurusan dengan ayahnya.
Ia kaget saat Olivia muncul. Tommy bilang ia bingung karena kasusnya belum selesai. Olivia menjabarkan kalau itu seperti seseorang yang dikemudikan orang lain. Ia kerasukan lalu bilang kita harus membanggakan ayah. Tommy bingung. Olivia lemas. Mereka tahu mereka mengalami hal yang sama dan mereka harus saling jaga. Balik ke rumah, ibunya berusaha ketemu. Tommy agak kesal karena ibu dan ayahnya seolah gak kenal dengan atasannya di kantor. Padahal ayahnya dulu sempat ada urusan dengan atasan. Si ibu bingung untuk menjelaskan karena itu terlalu sulit baginya. Ia cuma bilang kalau sangat mencintai Tommy. Tommy membalas hal yang sama kalau ia juga sayang si ibu. Setelahnya si ibu masuk kamar. Ia sedih dengan dirinya yang penuh memar. Bersamaan dengan mobil yang bunyi, seorang pria keluar. Mengecek, ia dihajar, dibenamkan sampai gak bernyawa. Balik ke ruang kerja, Tommy ingat seorang aparat menerima segepok uang dari ayahnya. Keluar ruangan, ia lihat berita kematian yang menimpa orang yang sama. Terlintas bayangan saat dulu masih jadi polisi, seseorang yang diinterogasi bilang sedan yang nabrak warna hitam. Pria yang mati muncul dan mengambil alih dengan alasan itu jam istirahat rekannya. Ia mengganti informasi, Tommy pergi. Berlari keluar dengan alasan ada urusan keluarga, rekan lainnya bilang ke Olivia kalau Tommy kabur dan merasa butuh bantuan psikolog supaya hidupnya lebih tenang. Olivia jadi ikut keluar dengan alasan mau membantunya. Masuk ke rumah bertanya keberadaan Lindsay, Kali nggak tahu. Tommy bilang kalau ada yang berusaha membunuhnya. Kali nggak peduli sampai Lindsay masuk berusaha menenangkan. Tommy masih marah, ia bingung dengan semua hal. Bahkan, dulu Lindsay bilang Tommy keluar untuk minum, tapi ia nggak ingat. Lindsay jadi bilang kalau Tommy mungkin amnesia. Mencoba menenangkan, Tommy bertanya kalau beberapa orang yang terbunuh, apakah itu ulahnya. Ia takut masuk penjara. Tapi kakaknya menenangkan dan bilang untuk terus bertahan dan berjuang sampai akhir. Melanjutkan, ia nggak akan biarin orang lain melukai Tommy. Ia janji akan terus bersamanya dan minta Tommy cuci muka biar segeran dan mereka bisa ngobrol lagi pas semua udah tenang. Tommy nurut, Lindsay mau menghubungi polisi tapi Tommy sadar dan langsung menyerang. Mau membunuh, berhasil ditahan sama Kali. Mereka keluar. Panggilan terhubung dengan Olivia, Tommy bilang kalau ia baru saja ngalamin hal aneh. Yang dijawab itu terjadi kepada ayah. Tommy bingung. Panggilan itu mengarahkannya untuk turun melihat apa yang ayahnya perbuat. Ia nurut, ke ruang bawah tanah pintu tertutup sendiri. Ibunya terus berjalan tanpa noleh. Kali berusaha masuk tapi pintu terkunci. Tommy masih mengikuti, yang mana si ibu ini kerasukan. Ia merasa senang karena Tommy mengikutinya. Si ibu mau menunjukkan sesuatu. Sesadarnya mereka berkumpul, di mana si ayah ini mengurung Olivia. Pas mau lihat, ia menghilang. Mendekat dengan cepat, bilang kalau ada yang mau diceritain. Nah, jadi dulu perempuan yang pernah dibantu Tommy selalu dikucilkan, baik di lingkungan maupun pertemanan. Sampai ketemu Tommy, ia senang. Walau dibully, Tommy membelanya. Wanita itu terus mengikuti Tommy dan teman-temannya. Teman-temannya berjalan cepat, meninggalkan Tommy dan wanita itu yang agak lamban. Tapi, teman pria yang mati ditusuk itu melempar tas si wanita. Hujan turun, Tommy pergi. Wanita kesal dan ambil tasnya bertepatan dengan mobil yang menabrak. Minta bantuan, Tommy malah menghindar. Meninggalkan wanita itu sendirian, mengingat semuanya membuat Tommy sedih. Dibangunkan untuk sadar, Tommy marah ke ayahnya. Si ayah gak terima, ia mau Tommy jadi orang yang dewasa. Tommy bilang kalau penyebabnya adalah si ayah. Di mana dulu Tommy datang ke kantor ayahnya untuk minta bantuan, bukan malah sebaliknya. Tommy paham ayahnya yang menabrak, tapi ia juga yang menutupi semua kasus dengan uang dan kekuasaan. Ayahnya bilang semua itu untuk membela si ibu, karena yang mengemudi waktu itu ibunya bukan si ayah. Tommy tentu menanyakan kebenaran. Ibunya mau mendekat tapi ditolak. Masih ribut berdua, Tommy lihat arwah si wanita yang mendekat. Tommy minta maaf, wanita itu memaafkan. Yang mana keributan masih berlangsung. Ibunya kerasukan, ia langsung menuntaskan si ayah. Mati di tempat, si ibu sadar. Wanita itu keluar, ia menghilang. Olivia berusaha menguatkan bersamaan dengan Kali yang turun.
Rumah terkepung, si ibu ditahan. Bertemu dengan atasan Tommy, si ibu mau Tommy dilepaskan karena anaknya sudah cukup menderita. Si atasan bilang kalau itu nggak adil. Si ibu menjabarkan semua itu nggak akan terjadi kalau si atasan nggak selingkuh sama suaminya sampai punya anak. Yang mana anaknya ini yang ditabrak mati. Atasan cuma bilang hati-hati di penjara karena itu adalah hal yang dinantinya. Lanjut chattingan, Tommy menemui Kali dan memberikan berkas yang mana berkas itu Kali dan Lindsay butuhkan, seperti rumah, kendaraan, dan masih banyak lainnya. Menjelaskan kalau Tommy sayang mereka, ia pilih menjauh dari kehidupan mereka agar semuanya aman. Kelly coba menahan, tapi keputusan sudah bulat. Tommy mau melindungi keluarganya dengan cara menghindar, biar gak ada korban lagi yang berjatuhan. Ke penjara, si ibu dibawa masuk ke ruangannya. Itu waktunya istirahat. Tapi si ibu lihat ada sosok lain di sana. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film The Unseen. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita.